Film superhero terakhir di 2023, sekaligus juga jadi film terakhir DC Extended Universe, Aquaman and the Lost Kingdom, bakal membawa kita kembali mengikuti petualangan Arthur Curry alias Aquaman, superhero dan Raja Atlantis yang sekarang punya tanggung jawab baru sebagai seorang ayah. Aquaman kali ini juga dibantu sama saudara tirinya, Orm, di mana mereka harus melindungi keluarga, kerajaan, dan seluruh dunia dari ancaman dan amukan dendamnya Black Manta yang punya senjata powerful baru, The Black Trident. Nah, sebelum nonton filmnya, tonton dulu video ini karena kita bakal ngebahas semua informasi dan referensi penting yang perlu kalian tahu sebelum nonton Aquaman and the Lost Kingdom. So, nggak usah lama-lama lagi. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Aquaman and the Lost Kingdom adalah film solo kedua based on karakter DC Aquaman. Film ini adalah sequel dari film Aquaman tahun 2018, di mana sampai saat ini masih jadi film DC dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Aquaman and the Lost Kingdom bakal jadi installment ke-15 dan film terakhir di DC Extended Universe. Film ini masih didirect sama sutradara film pertamanya, James Wan, yang dikenal sebagai masternya genre horror dan co-creator dari franchise Saw dan Insidious, dan juga kreator dari Conjuring Universe. Film ini juga diproduksi sama Peter Safran, James Wan sendiri, dan Rob Cohen. Sedangkan eksekutif produsernya ada Galen Weisman dan Walter Hamada yang waktu itu masih menjabat saat produksi film ini berlangsung. Screenplay filmnya ditulis oleh David Leslie Johnson McGoldrick dari pitch cerita karya James Wan, Johnson McGoldrick sendiri, Jason Momoa, dan Thomas Sibet. Johnson McGoldrick sendiri udah jadi penulis kolaborator langganannya James Wan setelah sebelumnya mereka bekerja sama di film The Conjuring 2, The Conjuring The Devil Made Me Do It, dan juga di film Aquaman pertama. Dan kata penulisnya sendiri, film ini nggak akan berdasarkan atau mengadaptasi satu cerita komik tertentu, tapi mengambil inspirasi keseluruhan dari cerita Aquaman di komik-komik era Silver Age yang menampilkan Black Manta sebagai villainnya. Film ini diproduksi oleh DC Studios, Atomic Monster, dan The Safran Company, dan didistribusikan sama Warner Bros. Pictures. Development sequel Aquaman ini udah dimulai sejak produksi film pertamanya masih berlangsung. Jason Momoa mengajukan pitch cerita yang dia buat untuk sequel Aquaman kepada chairman Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, dan produser Peter Safran. Tapi James Wan gak mau buru-buru untuk membuat sequelnya. Dan setelah kesuksesan film pertamanya yang diproyeksikan sebagai film tersukses berdasarkan properti DC, Warner Bros. Langsung kembali meng-hire James Wan yang disetujui untuk join pada Januari 2019 untuk mengawasi development film kedua ini. Johnson McGoldrick menandatangani kontrak untuk kembali sebagai penulis screenplay sebulan kemudian, dan James Wan dipastikan akan kembali sebagai sutradara pada Agustus 2020. Syutingnya dimulai pada bulan Juni 2021 dan rampung di Januari 2022, bertempat di Inggris, Hawaii, Los Angeles, dan New Jersey, dengan reshoot dan additional shooting dilakukan di Selandia Baru. Aquaman and the Lost Kingdom sempat beberapa kali diundur karena beberapa kendala. Awalnya direncanakan rilis pada 16 Desember 2022, kemudian diundur ke 17 Maret 2023 karena dampak pandemi COVID yang menambah beban kerja vendor visual efeknya. Lalu digeser lagi ke 25 Desember 2023 ketika Warner Bros. Discovery mencoba meratakan biaya pemasaran dan distribusinya, sebelum akhirnya dipindahkan lagi ke tanggal rilisnya yang sekarang, yaitu 22 Desember tahun ini di Amerika Serikat. Untuk Indonesia sendiri, seperti biasa bakal kebagian rilis 2 hari lebih awal di tanggal 20 Desember 2023 dan presale-nya udah dibuka dari tanggal 14 Desember kemarin. Film ini bakal punya total durasi sekitar 124 menit atau 2 jam 4 menit, lebih pendek dibanding film pertamanya yang berdurasi 143 menit. Selain itu, film ini juga punya rating PG-13. Cast and Character. Film ini dibintangi sama beberapa aktor dan aktris Hollywood ternama sebagai karakternya yang kembali lagi dari film pertamanya. Jason Momoa berperan sebagai the main hero Arthur Curry alias Aquaman, Raja Atlantis setengah manusia yang bisa berenang dengan kecepatan supersonik dan bisa memanggil dan mengendalikan kehidupan laut. Patrick Wilson sebagai Orm Marius atau Ocean Master, saudara tirinya Arthur dan musuh bebuyutannya. Dia juga mantan Raja Atlantis yang dipenjara karena kejahatannya terhadap Atlantis. Aktris kontroversial Amber Heard juga masih kembali sebagai
sebagai Mira, Ratu Atlantis, istrinya Arthur, dan ibu dari pewaris tahta Atlantis, Arthur Jr. Dia juga adalah putri Raja Nereus yang punya kekuatan waterbending. Yahya Abdul Matin II kembali sebagai David Kane alias Black Manta, yang kali ini bakal jadi villain utamanya. Black Manta adalah seorang bajak laut kejam dan tentara bayaran yang menggunakan baju lapis baja dari Atlantis dan menggunakan Black Trident yang kuat. Nicole Kidman juga kembali sebagai Atlana, ibunya Arthur dan Orm dan mantan Ratu Atlantis. Beberapa cast untuk side karakternya juga masih mengulang peran mereka dari film sebelumnya. Ada Dolph Lundgren sebagai Raja Nereus, pemimpin kerajaan Sable dan ayahnya Mira. Lalu ada Randall Park sebagai Dr. Stephen Shin, seorang ahli biologi kelautan yang terobsesi untuk menemukan Atlantis. Dan Temuera Morrison sebagai Thomas Curie, ayahnya Arthur yang bekerja sebagai penjaga mercusuar. Ada juga cast baru yang ikut bergabung di film ini seperti Vincent Regan yang menggantikan Graham McTavish sebagai Atlan, Raja pertama Atlantis. Ada Jenny Zhao sebagai Stingray, original karakter untuk film ini. Lalu ada India Moore sebagai Carson dan Pillow Asbaek dalam peran yang masih dirahasiakan. Tapi kemungkinan besar dia bakal jadi King Cordux, raja dari The Last Kingdom dan pemilik asli Black Trident. Storyline: Arthur Curry lahir sekitar tahun 1986 dari pasangan Thomas Curie, manusia biasa penjaga mercusuar di Maine, dan Atlana, si Ratu Atlantis yang kabur dari kerajaannya karena masalah perjodohan. Ketika pasukan Atlantis yang dikirim Raja Orphax datang menangkap Atlana, dia terpaksa meninggalkan Thomas dan Arthur demi keselamatan mereka. Atlana juga mempercayakan Arthur kepada penasehat terpercayanya, Nuidis Fulco, untuk dilatih sama dia. Atlana meninggalkan trisulanya sebagai warisan untuk Arthur dan secara sukarela kembali ke Atlantis, di mana dia dijatuhi hukuman mati dengan diasingkan ke The Trance karena hubungan terlarangnya dengan Thomas dan kelahiran anaknya yang tidak sah. Arthur pertama kali mengetahui kalau dia punya kekuatan ketika dia mengusir anak-anak yang membulinya. Arthur kemudian dilatih oleh Fulco. Namun akhirnya dia menolak segala hubungannya dengan Atlantis dan warisannya sebagai keturunan Royal Family Atlantis setelah mengetahui tentang eksekusi ibunya. Arthur melanjutkan hidup normalnya sampai akhirnya eksistensinya ditemukan oleh National Security Agency dan Lex Luthor. Di film Batman vs Superman, keberadaan Arthur diketahui melalui file yang dilihat sama Wonder Woman. File ini diberikan sama Bruce Wayne yang ngehack sistemnya Lex Luthor. Arthur adalah salah satu dari beberapa metahuman yang diteliti dan dilacak sama Lex Luthor dalam upayanya untuk membuktikan keberadaan individu berkekuatan super yang tersembunyi di antara masyarakat umum. Setelah keberhasilan misi Suicide Squad di Midway City, Amanda Waller ketemu sama Bruce Wayne dan ngasih beberapa file milik agensinya, Argus, yang ternyata juga mengawasi para metahuman yang eksis di bumi, termasuk soal Arthur Curry. Bruce Wayne dan Diana memfollow up rencana mereka untuk merekrut para metahuman dan membentuk tim superhero baru pelindung bumi, yaitu Justice League, dibentuk sebagai pertahanan karena Superman yang sudah mati, terutama setelah mereka mempelajari soal kedatangan Steppenwolf yang berusaha mengambil Mother Box dan akan menggunakannya untuk menghancurkan bumi. Rekrutan tim ini terdiri dari Arthur Curry si Aquaman, Victor Stone alias Cyborg, dan Barry Allen The Flash. Awalnya Arthur menolak tawaran Bruce karena dia adalah tipe lone wolf yang lebih suka beroperasi sendiri dan tersembunyi. Fulco kemudian memohon bantuan Arthur untuk melindungi Mother Box yang ada di Atlantis ketika saudara tiri Arthur, si Orm, ini menolak untuk mengirim bantuan. Arthur diberikan armor Atlantean dan trisula ibunya oleh Fulco dan mencoba melawan serangan Steppenwolf yang menginvasi Atlantis untuk mengambil Mother Box. Arthur mengambil bagian dalam pertarungan di Justice League dengan melindungi Cyborg saat dia mencoba mencegah Mother Box mencapai Unity, dimana setelah Cyborg dan Superman berhasil memisahkan Mother Box, Arthur menusuk Steppenwolf dengan trisulanya sebelum Superman meninjunya ke dalam boom tube dan kepalanya dipenggal sama Wonder Woman. Setelah kekalahan Steppenwolf, Arthur melakukan aksi vigilantenya sendiri dan secara resmi mendapatkan julukan Aquaman. Dalam salah satu aksinya, Arthur menghadapi komplotan bajak laut yang membajak sebuah kapal selam. Pemimpin bajak laut yang bernama Jesse Kane terbunuh dalam prosesnya. Anak dari pemimpin bajak laut tadi, David Kane, bersumpah akan membalas dendam. Orm, Raja Atlantis, saudara tirinya Arthur, meyakinkan Raja Nereus dari Sable untuk membantu menyatukan Atlantis dan menyerang dunia permukaan karena telah mencemari lautan. Kalau Orm berhasil menyatukan keempat kerajaan laut yang tersisa, dia akan menerima gelar Ocean Master, gelar komandan paling kuat di planet bumi. Mira yang masih jadi tunangannya Orm menolak membantu mereka dan mencoba merekrut Arthur untuk menghentikan perang ini. Mira mendapatkan kepercayaan Arthur setelah menyelamatkan ayahnya Arthur dari tsunami yang diciptakan sama Orm. Fulco lalu menyuruh mereka untuk menemukan Trident of Atlan, artefak ajaib milik raja pertama Atlantis, untuk merebut hak Arthur sebagai raja. Namun Arthur ditangkap oleh Orm dalam prosesnya. Orm menyalahkan Arthur dan dunia permukaan atas kematian Atlana. Ketika dia diminta pergi, Arthur malah menantangnya untuk berduel di Ring of Fire. Orm hampir mengalahkan Arthur sebelum Mira akhirnya turun tangan dan menyelamatkan Arthur. Arthur dan Mira kemudian melanjutkan pencarian Trisula ke kerajaan Deserter yang tersembunyi di bawah gurun Sahara. Di sana mereka membuka pesan holografik yang menuntun mereka ke
Sisilia, Italia. Di Sisilia mereka diserang oleh David Kane yang kini dipersenjatai sama senjata dan armor Atlantis dari Orm. Dan David menyebut dirinya sebagai Black Manta. Arthur terluka parah tapi berhasil mengalahkan Black Manta. Perjalanan mereka dilanjutkan untuk menuju koordinat tujuan, tapi mereka malah diserbu kawanan monster amfibi yang dikenal sebagai The Trance. Mereka berhasil kabur menggunakan cahaya terang dari flare dan terhisap ke sebuah wormhole yang mentransport mereka ke laut tersembunyi di pusat bumi. Di sana mereka bertemu kembali dengan Atlana yang ternyata selama 20 tahun terakhir selamat dari pembuangannya ke The Trance dan melarikan diri ke Hidden Sea. Arthur meneruskan questnya mencari Trident of Atlan dan menghadapi Karaten, raksasa mythical penjaga trisulanya Atlan. Arthur mengungkapkan tekadnya untuk melindungi manusia dan juga Atlantis. Dan Arthur berhasil membuktikan diri kalau dia worthy dan akhirnya mendapatkan trisulanya yang memberikan dia kendali atas 7 lautan. Arthur dan Mira dengan bantuan Karaten dan The Trance memimpin pasukan makhluk laut untuk melawan Orm. Pengikut Orm menganggap Arthur sebagai raja sejati ketika mengetahui kalau Arthur menggunakan trisulanya Atlan. In the end, Arthur berhasil mengalahkan Orm dalam fight 1 lawan 1. Tapi Arthur mengampuni nyawanya dan Orm menerima hukumannya setelah mengetahui kalau Arthur telah menyelamatkan ibu mereka. Atlana akhirnya bisa bertemu kembali dengan Thomas, sementara Arthur naik tahta jadi Raja Atlantis yang baru dengan Mira di sisinya. Beberapa waktu kemudian, Arthur dan Justice League dipanggil sama Amanda Waller untuk jadi backup dari tim Peacemaker yang berusaha menghentikan invasi alien Butterfly. Sayangnya tim Justice League telat datang dan tim Peacemaker udah keburu mengalahkan para monster Butterfly. Cerita Arthur kemudian berlanjut ke komik prequel dari film Aquaman and the Lost Kingdom, di mana di sini diceritakan petualangan Arthur yang harus menyeimbangkan tanggung jawabnya sebagai Raja Atlantis dan anggota Justice League sambil merencanakan pernikahannya dengan Mira. Di sini Arthur menghadapi beberapa musuh baru yaitu Great White dan Charybdis. Pernikahan Arthur dan Mira akhirnya terlaksana dan di sini juga di-reveal kenapa Vulko bakal absen di filmnya, di mana dia terluka saat membantu Arthur melawan Charybdis dan harus dirawat. Komik ini juga menceritakan perjalanan Black Manta untuk mendapatkan petunjuk soal artefak Atlantean di Antartika yang kemungkinan besar adalah keberadaan Black Trident dan The Lost Kingdom. Dan satu lagi cerita tentang Orm yang dipenjara di bawah pengawasan kaum Deserters, kaum keturunan dari suku pecahan Atlantis yang tinggal di gurun dan jadi penghisap darah. Di sini Orm disiksa dan berusaha susah payah untuk melarikan diri, tapi usahanya gagal sampai dia akhirnya pasrah menerima nasibnya yang telah dikalahkan Arthur. Cerita Arthur akan kembali dilanjutkan ke film Aquaman and the Lost Kingdom yang bersetting beberapa tahun setelah kejadian di film pertamanya. Aquaman harus melindungi Atlantis dan orang-orang yang dicintainya dari kehancuran yang akan disebabkan sama Black Manta. Black Manta masih terdorong untuk membalaskan dendam ayahnya, gak akan berhenti untuk menjatuhkan Aquaman selamanya. Kali ini Black Manta lebih kuat dari sebelumnya karena menggunakan kekuatan mythical terkutuk dari Black Trident yang mengeluarkan kekuatan kuno dan jahat. Arthur harus mencari bantuan dari saudara tirinya Orm yang dipenjara. Mereka membentuk aliansi yang gak terduga dan bersama-sama harus mengesampingkan perbedaan mereka untuk melindungi kerajaan Atlantis dan menyelamatkan keluarga mereka dan dunia dari kehancuran. Di film ini kita bakal kedatangan karakter baru dari keluarganya Aquaman, yaitu Arthur Curry Jr. Di komiknya dia punya julukan Aqua Baby. Aqua Baby ini punya kekuatan yang sama kayak orang tuanya. Selain fisiologi Atlantean, dia juga bisa waterbending. Di komiknya Aqua Baby ini cuma bisa bernafas di air. Di versi live action ini, Aqua Baby bisa bernafas di udara kayak bayi biasa. Karena di DCU konsepnya cuma darah bangsawan atau Royal Family Atlantean aja yang bisa hidup amfibi bernafas di dua alam. Tapi ada twist agak dark buat cerita si bayi ini di komiknya, dimana mengambil cerita komik Adventure Comic isu 452 terbitan 77, Aqua Baby ini diculik sama Black Manta dan diperangkap ke sebuah bubble yang lama-lama diisi udara supaya nggak bisa nafas. Dan akhirnya bayi ini terbunuh di saat Aquaman disuruh berantem sampai mati sama sidekicknya sendiri yaitu Aqualad kalau mau membebaskan Aqua Baby. Dimana Aquaman dan Aqualad menolak saling bunuh, tapi setelah pertarungan selesai ternyata Aqua Baby-nya sudah mati. So apakah ini juga bakal jadi plot dan hal yang harus dicegah Arthur di filmnya nanti? Let's see ya. Di film ini ada artefak Black Trident yang terkutuk dari The Lost Kingdom. Trident ini sebelumnya dipegang sama penguasa Lost Kingdom yang dari salah satu toysnya karakternya bernama King Kordax. Di film ini Black Manta harus mencari dan membebaskan King Kordax dari kurungannya agar dia bisa mendapatkan kekuatan penuh dari Kordax dan Black Trident. Kalau di komiknya, Kordax ini lahir berabad-abad yang lalu sebagai keturunan Atlantean Royal Family. Dan di Continuity New 52 dia memang disebut sebagai ancestornya Aquaman. Dia terlahir dengan rambut pirang dan sisik hijau yang membuatnya ditinggalkan saat dia lahir karena tubuhnya yang aneh. Walau begitu, Kordax tetap bisa bertahan
bertahan hidup di lautan karena kendali mentalnya terhadap makhluk laut. Sampai akhirnya dia ditemukan beberapa tahun kemudian oleh Dardanus, ayahnya yang jahat. Setelah dewasa, dia kembali ke Atlantis memimpin pasukan hiu dalam upayanya merebut tahta. Dia diasingkan dan kehilangan tangan kirinya sebagai hukumannya. Dan kemudian tangannya digantikan dengan pedang. Karena legendanya ini, semua anak Atlantis yang lahir dengan rambut pirang dikatakan memiliki kutukan Kordax, termasuk Aquaman versi komiknya yang juga berambut pirang. Movie and Comic Recommendation. Buat kalian yang mau catch up sama cerita dari film ini, terutama pengen tahu story dan sepak terjangnya Arthur Curry sebagai Aquaman, kalian bisa langsung nonton aja film Justice League Snyder's Cut yang pertama kali memperkenalkan aksi Aquaman sebagai salah satu hero yang melindungi bumi dari pasukan Steppenwolf. Dilanjut dengan film Aquaman pertama yang memperkenalkan dunia bawah laut kerajaan Atlantis yang lebih luas, dan ada juga cerita origin atau backstory buat Arthur sendiri, buat Orm dan juga Black Manta yang diceritakan di film ini. Selain film, ada juga komik yang recommended buat kalian baca untuk ngerti soal karakter dan cerita dari film Aquaman and the Lost Kingdom, yaitu komik Aquaman and the Lost Kingdom Special, sebuah komik prequel setebal 64 halaman berisi 3 cerita yang menceritakan petualangan Aquaman menyeimbangkan tugasnya sebagai raja dan anggota Justice League sambil merencanakan pernikahannya. Lalu ada cerita Black Manta yang sedang mencari teknologi Atlantis untuk membantu membangun kembali armornya, dan cerita Orm yang berencana untuk melarikan diri dari penjara Atlantisnya. Dan akhirnya nanti semuanya bakal berlanjut di film Aquaman and the Lost Kingdom nanti. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Aquaman and the Lost Kingdom. Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian boleh kasih rating atau review kalian di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Share juga ke teman-teman kalian videonya kalau menurut kalian video ini berguna. Dan follow juga sosial media kita lainnya karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.